Nah, artificial intelligence atau AI adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Nah, tujuan diciptakannya AI adalah untuk meniru aktivitas kognitif manusia seperti cara belajar atau learning, melakukan penalaran atau reasoning, mengambil keputusan atau decision making, dan mengoreksi diri self-correction. Nah, singkatnya, cara kerja artificial intelligence adalah dengan cara memanfaatkan data yang diinput untuk dipelajari. Di sini, programmer adalah pihak yang biasanya memberikan data sebagai sumber pengetahuan untuk AI. Nantinya, AI akan mengidentifikasi data, menganalisis pola dan hubungan antar data. Nah, semakin banyak berlatih dengan big data, kemampuan AI juga akan semakin meningkat. Masalah dalam kecerdasan buatan adalah masalah yang dapat diubah menjadi ruang keadaan memiliki keadaan awal dan keadaan tujuan dengan menggunakan seperangkat aturan tertentu. Secara umum ada 4 tahapan untuk membangun sistem AI. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Pendefinisian ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal, initial state, dan solusi yang diharapkan. Yang kedua, menganalisis masalah tersebut serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Yang ketiga, merepresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Nah, ada beberapa cara untuk mempresentasikan ruang keadaan. Yang pertama itu graf keadaan. Graf terdiri dari node-node yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan operator. Node-node dalam graf keadaan saling dihubungkan dengan menggunakan ARC atau busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah dan suatu keadaan ke keadaan berikutnya. Nah, yang pohon pelacakan ini, struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarkis. Node yang terletak pada level 0 disebut akar. Node akar menunjukkan keadaan awal dan memilih beberapa percabangan yang terdiri atas beberapa node yang disebut anak. Node-node yang tidak memiliki anak disebut daun, menunjukkan akhir dari suatu pencarian, dapat berupa tujuan yang diharapkan atau jalan buntu dead end. Nah, seperti ini gambar menunjukkan pohon pelacakan. Yang ketiga, pohon NOR. Masalah M dicari solusinya dengan 4 kemungkinan, yaitu A, OR, B, OR, C, OR, D. Selanjutnya, blind search dan heuristic search merupakan pencarian asal. Blind search adalah sekumpulan prosedur yang digunakan dalam melacak ruang keadaan. Blind search atau uninformed search secara umum mengartikan bahwa saat proses pencarian kita tidak memiliki clue atau hint. Nah, heuristic search itu adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan competence. In search dan heuristic search dimulai dari akar node root, lalu mengeksplor ke seluruh cabang dalam level yang sama. BFS dikatakan komplit atau selesai jika terdapat solusi dan BFS menemukannya. BFS dikatakan optimal jika solusi yang didapat dipastikan menjadi jalur terpendek shortest path. Algoritma dapat diimplementasikan dengan first in first out. Nah, blind search ini
Dan depth first search melakukan eksplorasi dimulai root node akar lalu ke cabang pertama dimulai dari paling kiri sampai ke kedalaman maksimum. Setelah itu baru dilakukan eksplorasi ke cabang lainnya dan terus dilakukan sampai menemukan stage goal. Nah, kalau depth first search dikatakan tidak jika siklus yang disajikan dalam graf lalu DFS melakukan eksplorasi terhadap siklus berulang, tidak ada batas. Jika tidak dapat siklus, maka algoritma complete. Efek siklus dapat dibatasi dengan memaksakan kedalaman pencarian yang maksimal atau namun algoritma tetap tidak complete. Baik, selanjutnya reasoning. Nah, reasoning atau penalaran adalah proses mental untuk memperoleh kesimpulan, dan reasoning representasi pengetahuan adalah cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain dan dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Tujuan utamanya adalah untuk menyimpan, mengorganisir, dan memanfaatkan pengetahuan secara efektif dalam berbagai tugas dan pemecahan masalah. Nah, adapun jaringan semantik yaitu pengetahuan disusun dalam sebuah jaringan yang memiliki komponen utama yaitu node atau menyatakan objek, konsep, atau situasi dinyatakan dengan kotak atau lingkaran. Kedua, ares atau link menyatakan hubungan antar node dinyatakan dengan tanda panah. Terus frame, yaitu frames merupakan semantik. Net dilengkapi dengan properties. Suatu frame menggambarkan entitas sebagai set dan atribut dan nilai yang bersesuaian. Suatu frame dapat berrelasi dengan frame yang lainnya. Nah, selanjutnya expert system. Nah, expert system atau sistem pakar adalah program komputer berteknologi. Nah, sistem pakar adalah program komputer berteknologi kecerdasan buatan atau disebut dengan AI yang mensimulasikan penilaian perilaku dan kemampuan pengambilan keputusan manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Sistem pakar diimplementasikan dengan mengadopsi pengetahuan seorang pakar. Nah, adapun konsep dasar sistem pakar yaitu yang pertama knowledge base atau basis pengetahuan, yaitu knowledge base merupakan representasi pengetahuan dari seorang pakar. Pengetahuan yang disimpan dalam knowledge base disimpan dalam suatu struktur data khusus yang disesuaikan dengan metode inferensi yang dipakai. Kedua, inference machine atau mesin inferensi, yaitu inferensi adalah proses yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Ketiga, user interface atau antarmuka pengguna, yaitu user interface atau antarmuka pengguna adalah komponen yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara sistem pakar dan pengguna, memungkinkan terjadinya interaksi antara program dan orang awam atau pemakai program untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya yaitu fuzzy logic. Nah, logic fuzzy digunakan untuk meniru penalaran dan kognisi manusia. Nah, logika fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binari atau 0 atau 1, hitam atau putih atau tidak. Nah, logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Pada dasarnya ada 4 bagian dalam arsitektur sistem logika fuzzy, yaitu yang pertama
Rule base, yaitu rule base berisi semua aturan dan kondisi. If else untuk mengontrol pengambilan keputusan, namun seiring perkembangan modern, jumlah aturan dalam rule base yang digunakan logika fusi telah banyak berkurang. Kedua, fusification, yaitu fusifikasi adalah komponen kedua dalam arsitektur logika fusi dan berguna untuk membantu mengubah atau input. Komponen ini membantu dalam mengkonversi angka ekstrem ke himpunan fusi. Ketiga yaitu inference A. Inference A, komponen ketiga ini membantu dalam menentukan tingkat kecocokan antara input fusi dan aturan fusi. Berdasarkan persentase itu diputuskan aturan mana yang perlu diterapkan. Setelah itu untuk mengembangkan tindakan kontrol aturan yang diterapkan digabungkan. Terakhir yaitu defusifikasi. Model ini adalah kebalikan dari proses fusification. Di sini nilai fusi diubah menjadi nilai ekstrem melalui pemetaan atau mapping. Akan ada beberapa metode defusifikasi untuk melakukan ini, tetapi pemilihan metode yang terbaik didasarkan sesuai input. Baik, selanjutnya jaringan syaraf tiruan perseptron, algoritma deep learning yang prinsip kerjanya dikembangkan dari jaringan saraf biologis, artificial neural network atau yang biasa dikenal dengan istilah jaringan saraf tiruan atau JST adalah algoritma deep learning yang prinsip kerjanya dikembangkan dari jaringan saraf biologis yang membentuk struktur otak manusia. Berikut ilustrasi dari jaringan saraf biologis. Artificial neural network. Adapun lapisan pada jaringan saraf tiruan terdiri dari 3 layer utama, yakni input layer, hidden layer, dan output layer. Di mana input layer, seperti namanya, lapisan ini menerima input dalam beberapa format berbeda yang disediakan oleh programmer. Input yang diterima adalah data yang ingin diproses atau dipelajari oleh jaringan. Yang kedua yaitu hidden layer. Lapisan tersembunyi atau hidden layer menjembatani lapisan input dan output. Dari unit input layer, data dapat melewati satu atau lebih hidden layer. Dan yang ketiga yaitu output layer. Masukkan atau melewati serangkaian transformasi menggunakan hidden layer, pada akhirnya menghasilkan output yang dibawa menuju lapisan ini. Jaringan saraf tiruan mengambil input dan menghitung jumlah bobot dari input dan bias. Perhitungan ini direpresentasikan dalam bentuk fungsi transfer. Ini lagi. Selanjutnya. Bilang kok selanjutnya. Selanjutnya multilayer perceptron. Multilayer perceptron adalah jaringan saraf tiruan feed forward. Multiplayer perceptron adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan artificial neural network yang terdiri dari beberapa lapisan neuron. MLP digunakan untuk mempelajari pola-pola yang kompleks dan non-linear pada data input. Setiap neuron pada lapisan tersembunyi dan lapisan output terhubung dengan neuron pada lapisan sebelumnya melalui bobot weak yang dapat diatur selama proses pembelajaran. MLP menggunakan algoritma backpropagation untuk mengoptimalkan bobot sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan target yang diinginkan. Multilayer perceptron. Multilayer perceptron adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari beberapa lapisan neuron. Fungsi utama MLP adalah untuk memproses data input dan menghasilkan output yang diinginkan. MLP dapat digunakan untuk berbagai macam tugas seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Sini kita buka Google, kita cari yaitu ChatGPT.
terus kita scroll ke bawah. Nah, itu ChatGPT kita klik, lalu kita tulis apa yang dimaksud dengan artificial intelligence dan berikan contohnya. Lalu klik warna hijau. Nah, ini sudah ada terjawab artikelnya. Nah, di sini kita menggunakan generator gambar. Kita buka aplikasi Imagine. Dan di sini kita mau buat misalnya Barbie. Nah, di sini tambahkan pilih gaya, design. Nah, setelah itu kita ketik hasilkan. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah hasilnya. Baik, pertama kita masuk ke Google karena di sini kita menggunakan penerapan AI untuk Google Translate. Nah, di sini kita klik Google Translate. Setelah itu kita masukkan teks, misalnya apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan. What is meant by Setelah itu artificial kita klik intelligence? Dan terakhir, kita juga bisa menggunakan teks. Misalnya kita foto dulu dan kita klik ini. Nah, inilah hasilnya. Bisa kita klik telusuri, teks, atau terjemahan. Sekian dan terima kasih.